Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini masih melanjutkan yang kemarin mengenai generasi yang bangkit setelah Yosua dan angkatannya itu mati. Dan generasi ini tidak mengenal perbuatan Tuhan dan mereka cenderung jatuh ke dalam penyembahan berhala. Mari kita baca dulu Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat 13. Demikianlah mereka ini artinya generasi setelah Yosua itu ya. Mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Ayat 18-nya, setiap nanti Tuhan serahkan mereka itu ke dalam tangan musuh, bangsa-bangsa, 7 bangsa yang masih tersisa ya. Dan setelah mereka tertekan, menderita, akhirnya Tuhan bangkitkan hakim. Ayat 18, setiap kali apabila Tuhan bangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan. Artinya selama hakim itu hidup, orang Israel ikut Tuhan ya. Karena hakim itu disertai Tuhan, dia bisa melawan musuh ya, membebaskan Israel dan sebagainya. Tapi ayat 19, tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat ya dari nenek moyang mereka dengan mengikuti Allah lain. Jadi kayak saya bilang generasi ini kayak yoyo gitu. Kadang naik ya, kalau ada hakim mau dia naik. Dia ikut hakim itu, dia lihat Tuhan menyertai dan dibebaskan dari musuh dan sebagainya. Nanti kalau hakimnya mati ya turun lagi, nyembah lagi berhala ya. Gitu terus ya. Kalau kita lihat di sini hakim dari Otniel, Ehud apa semuanya, begitu semuanya. Ya. Jadi apa sih penyakitnya ini dari generasi setelah Yosua ini? Ya kita bisa melihat penyakitnya dalam hatinya mereka itu memang mereka masih mencintai berhala ya. Ya memang di padang gurun udah mulai itu ketika Musa lama di Gunung Sinai, Israel udah nyembah anak lembu emas ya. Dan itu Stefanus bilang khotbahnya di Kisah Rasul 7 itu Israel selama 40 tahun enggak ada itu beribadah pada Tuhan. Mereka menyembah berhala, molok apa semua, dewa apa semua. Jadi memang hatinya Israel ini masih apa? Kalau Mesir udah selesai. Ketika dia nyebrang Sungai Yordan masuk ke tanah Kanaan, Tuhan bilang ketika disunat itu kan kita tahu itu di Gilgal. Tuhan bilang, aku telah menghapus celah Mesir. Dia Israel nggak mau lagi kembali ke Mesir. Tapi dalam batinnya, ini berhala ini masih ada ya. Dan berhala ini hanya lepas ketika Tuhan membuang bangsa Israel ke Babel ya, ke Asyur sebagian tahun 722 itu. Tahun 586 itu ke Babel. Setelah pulang itu udah dipimpin Ezra, Nehemia itu. Zerubabel. Nah barulah Israel nggak lagi pernah nyembah berhala. Sejak saat itu Israel udah mulai cinta Taurat Tuhan. Ezra juga ngajarin itu kan. Jadi disiplin memang yang hajaran pembuangan ya yang membuat orang bisa bebas ya. Batinnya itu jangan suka berhala. Oke lah kita cepat aja langsung kita terapkan dalam kondisi kita saat ini ya. Karena gereja itu Israel kan simbol dari gereja. Tentu berhala di zaman ini beda dengan kalau orang Israel itu patung ya berbentuk patung. Tapi kalau yang di saat ini ya bukan patung lah. Kalau Yesus itu membandingkan hamba Tuhan dengan hamba Mamon ya bisa jadi Mamon berhalanya. Nah, bisa jadi itu berhalanya berupa orang yang mencintai orang atau bahkan pemimpin aliran denominasi bisa itu jadi berhala. Ya apapun juga pokoknya yang di dalam batin yang tidak kita ikuti, yang tidak kita sembah, yang tidak kita utamakan itulah berhala kita. Masing-masing orang berhalanya beda Bapak Saudara ya. Nah, oke lah, kita lihatlah di sini secara khusus ini ada beberapa ajaran ini. Ya, saya sudah sering bilang ajaran Jebel Bilam Nikolaus itu memimpin para pemimpin Kristen, agama Kristen ini yang mengajarkan ini itu akan membawa umat Tuhan ke dalam penyembahan berhala. Mari saya baca dulu ya. Ini gereja Pergamus kasusnya ini di Wahyu pasal 2 ya, ayat yang ke-14 ya. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Ini ajaran dagang ini gitu ya. Melayani, cari untung. Ini pemimpin yang bikin ajaran dagang ini ya. Yang tapi ajaran dagang ini termasuk persepuluhan, gua sulung, janji iman, itu minta-minta uang itu. Itu termasuk aja dia bilang, saya kan pemimpin udah bayar, udah kasih firman Tuhan. Ya saya berhak lah mendapat. Kayak saya bilang, saya ini suku Lewi bilang, macam-macam lah. Jadi orang yang ngajarin ajaran Bileam dan bertindak seperti itu dan para pengikutnya itu, perhatikan ini ya, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi orang-orang yang dipimpin oleh si pemimpin yang mengajarkan ajaran Bileam ini, yang dagang ini, dia akan membawa umat Tuhan menyembah berhala.
Ya berhalanya duit, sama seperti pemimpin yang suka duit, ya dia juga pengikutnya pasti suka duit juga, sefrekuensi gitu sama, duit lah itu berhalanya. Demikian juga ini wanita Jezebel, ajaran Jezebel, ayat 20. Tapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Jezebel, ini bukan perempuan ya, ini simbol ya, simbol Jezebel itu merampas otoritas Tuhan, ya, merampas otoritas Roh Kudus yang harusnya murid-murid itu ikut Roh Kudus. Tapi ini dirampas, ya, pemimpin ini bangkit dia rampas tuh muridnya, ini domba saya, dia ikut pengikut saya dan sebagainya, kayak gitu ya. Ini orang yang mengajar ini dikatakan, yang menyebut dirinya nabi ya, entah pendeta, entah apalah, orang yang diurapi lah, apa semacamnya. Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat jinah dan makan persembahan-persembahan berhala. Jadi pemimpin yang ngajarin ajaran Bileam atau ajaran Jezebel itu akan memimpin umat Tuhan menyembah berhala, ya. Yang termasuk barangkali umat Tuhan memberhalakan tuh pemimpinnya. Pokoknya kalau tuh pemimpin ngomong benar aja deh. Pokoknya kalau dia nggak boleh salah. Kalau banyak orang bilang kalau orang Kristen tuh Yesus dihina, dikritik, dicela, itu dia diam aja orang Kristen itu. Tapi kalau pemimpinnya, pendetanya itu dikritik, dihina, dicela, ajarannya nggak beres, oh dia marah itu. Ya siap-siap domba-domba itu siap ngamuk gitu. Domba lugu ini kasihan. Jadi apa dong jalan keluarnya? Jalan keluarnya saudaraku bahwa domba-domba Yesus itu, saudara, dalam batin kita ada Kristus. Kalau memang benar kita udah percaya. 1 Yohanes juga bilang kita dalam dirimu ada pengurapan. Kau tidak perlu diajar, ya. Bukan berarti nggak belajar dari semua orang. Kita belajar dari semua pemimpin, tapi engkau harus mengikuti pimpinan Kristus dalam batin atau pimpinan pengurapanmu dalam batin. Engkau harus mendengar suara Tuhan Yesus dan ikutin itu. Nah terus ada banyak orang Kristen bilang, saya nggak bisa dengar suara Tuhan Yesus. Nah berarti kalau gitu engkau mungkin belum jadi domba-domba Yesus. Karena Yohanes 10 ayat 10 Yesus jelas bilang. Yohanes 10 ayat, di dalam Yohanes 10, bukan Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 itu, Yesus jelas bilang, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Enggak dibilang domba-dombaku kalau diajar, dia dengar suaraku. Enggak. Pernyataan Yesus itu tegas, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi kalau saudara dan saya domba Yesus, pasti kita mendengar, enggak usah diajar. 1 Yohanes juga bilang, enggak perlu diajar, dalam dirimu ada kok pengurapan itu, ya. Jadi itulah caranya kita terhindar daripada mengikuti berhala. Kalau saudara dan saya nggak ngikutin Kristus dalam batin, dalam hidup kita sehari-hari, kalau saudara ngikutin dalam Kristen ini banyak nih aturan agamawi, wah aturan harus hari Minggu lah, aturan persepuluhan lah, aturan inilah, buang sulung lah, aturan ini liturgi yang begini begitu. Aliran ini, aliran itu, dan sebagainya, program ini, program itu, saudara bisa nggak ikut Kristus, itu berhala akhirnya, ya. Saya ngomong terus terang begini bukan karena apa ya, saudara, karena gini, saya sebenarnya nggak perlu meyakinkan sih, domba Kristus, domba Yesus pasti udah mendengar suara Yesus, dia nggak gampang, nggak bisa disesatkan ya. Nah jadi kesimpulannya apalah dari renungan kita pagi ini ya. Kalau saudara kesimpulannya, semogalah kita mendapat kasih karunia, itulah intinya, kembali ke situ. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk dijadikan domba-domba Yesus. Nah kalau kita sudah menjadi domba Yesus karena dipilih, ditentukan oleh Bapa di sorga, dipilih oleh Tuhan Yesus, ya udah kita pasti mengikut Tuhan. Kita pasti dengar suaranya kok. Wajar itu dengar suara Tuhan Yesus di dalam batin kita, bisikan roh itu wajar aja. Orang memang kita domba-dombanya kok ya. Kalau kita sudah mengikuti dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau hari ini Tuhan bilang ke kiri ya, hari Minggu kau kumpul sama keluarga ya, makan minum memuji Tuhan di sini. Kau bisnis begini, cari uangnya ke sini. Kalau kita mengikuti itu, kita nggak memberhalakan lagi apapun. Ya, orang kita udah ngikutin Tuhan, kita mengikut Tuhan Yesus kemana saja dia pergi. Semoga kita mendapat kasih karunia lah untuk menjadi domba Yesus. Itu kuncinya saudaraku. Haleluya. Amin.